Edo, terima kasih sudah berkenan untuk menerima kami dari Rumah Kebangsaan untuk ngobrol soal peran JETP dalam proses percepatan transisi energi di Indonesia gitu. Utamanya kita hari ini mau ngobrol mungkin lebih dalam soal pendanaan. Ini salah satu hal yang menjadi concern kita kalau kita bicara soal pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, JETP sendiri ini kan sebagai kemitraan internasional ya Pak, dan Indonesia kita punya office yang sekarang dikepalai oleh Pak Edo nih. Nah, pertanyaan pertama Pak, kita punya target untuk menuju ke net zero emission, kita punya target untuk menuju percepatan energi baru terbarukan di 2030 dan 2060. Apa sih tugas prioritas JETP saat ini untuk Indonesia? Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast ini. Jadi semoga bisa menjadi acara sharing ya, untuk biar publik bisa lebih paham juga bagaimana peran Just Energy Transition Partnership dalam bingkai transisi energi Indonesia ke depannya. Jadi kalau kita bicara JETP atau JETP, memang itu adalah sebuah partnership atau kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama dalam membuka potensi-potensi pembiayaan atau pendanaan dalam untuk apa? Untuk akselerasi transisi energi Indonesia. Jadi konteks utamanya di sini adalah kita harus melihat bahwa JETP ini bingkainya adalah bagian dari perjalanan transisi energi Indonesia. Dan fokusnya apa? Fokusnya memang di sektor pembiayaannya, terkait dengan potensi pembiayaan dengan siapa? Dengan sahabat negara-negara partner ya, negara sahabat G7 countries, juga ada Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa di situ, dan juga ada dari aliansi financial institutions global ya, yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Nah, total yang dikomitmenkan oleh mereka, baik itu dari negara-negara tadi ya, yang disebut International Partners Group, dan dari lembaga perbankan internasional yang disebut Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau GFANZ, itu sebesar $20 miliar yang diumumkan di di sela-sela G20 di Bali November 2022. Jadi bingkainya adalah ini untuk membuka ruang-ruang potensi pembiayaan untuk energi transisi Indonesia, utamanya tentu the renewables ya, energi terbarukan, dan dari partner-partner tadi. Nah, jadi harapannya itu bisa menjadi salah satu dari potensi yang ada yang bisa kita maksimalkan. Oke. Nah, untuk alokasi tadi 20 miliar US dollar itu nanti penggunaannya untuk apa saja tuh Pak? Ya, jadi hal pertama yang dilakukan oleh terkait dengan partnership ini adalah membentuk sekretariat. Okay. Nah, sekretariat ini mulai berjalan itu efektif 1 Mei lah ya, sekitar 1 Mei 2023. Jadi itu harus berjalan, dan waktu itu punya tujuan utama itu satu, menyiapkan investment plan, yang mana itu kita sebut comprehensive investment and policy plan ya. Jadi pada minggu ketiga ya, menjelang akhir November 2023 itu di launching, dan itu melalui proses yang ya sekitar 6 bulanan itu ya, itu proses yang sangat partisipatif dan sangat analytical. Jadi itu pekerjaan teknokratik ya, kita ada memodelkan pathway untuk energi sektor kita ya, seterusnya untuk ketenaga listrikan, sektor power kita, kemudian juga aspek-aspek kebijakan yang kita lihat, juga aspek-aspek pembiayaan, strategi struktur,
dan juga aspek-aspek just ya, atau prinsip-prinsip berkeadilan dalam ini. Jadi itu yang diluncurkan, lumayan thick ya, lumayan tebal dokumennya, sudah 300 halaman, dan itu juga termasuk ada daftar proyek-proyek prioritas. Yang mana itu kita usulkan. Dokumen itu adalah sebuah usulan rekomendasi kepada pemerintah yang bisa digunakan tentu untuk akselerasi transisi energi kita. Jadi itu perencanaannya. Jadi itu yang sudah diluncurkan di akhir November itu. Ini untuk proyek prioritas sendiri itu sampai tahun berapa tuh Pak? Ya. Kan komitmennya kan 3-5 tahun ya Pak? Ya. Jadi memang yang ada di pernyataan bersama atau di joint statement yang diluncurkan di Bali itu memang aspirasi kita, aspirasi bersama ya, dari pemerintah dan partners itu bisa kita draw down atau memaksimalkan dari komitmen dana yang ada itu bisa ditarik itu dalam jangka 3-5 tahun. Tetapi memang time horizonnya ya, jadi waktu yang dilihat itu memang kita melihat ya ini bisa sampai yang 2030 itu. Target-target yang ada di CIPP ya, itu nama dokumen perencanaan kan, Comprehensive Investment and Policy Plan, itu sampai ke situ. Jadi harapannya memang ini bisa menjadi dana yang dapat bersifat foundational atau critical, karena kebutuhan dari transisi energi Indonesia itu tidak akan cukup cuman dari JETP. Jadi makanya itu ibaratkan ini sebuah buku ya. Jadi JETP adalah chapters, banyak chapters yang tentu seru dan menarik, tetapi itu bahkan kalau bisa kita optimalkan semuanya itu masih belum cukup. Kita butuh banyak untuk bisa melakukan transisi energi yang terakselerasi. Oke. Nah ini bicara soal tadi kita butuh banyak sebenarnya, baik itu dukungan, baik itu finansial ataupun yang lainnya. Punten Pak, nanti kalau misalnya Bapak ada yang mau dipotong, ini boleh ya Pak, misalnya tengah-tengah nanti dipotong. Terkait dengan tadi kembali komitmen ini, kita tahu bahwa masih banyak sebenarnya tantangan atau hambatan kita untuk bisa mempercepat target energi baru terbarukan ini, antara lain kebijakan, terus kemudian ada pendanaan, ini yang paling penting, dan ini yang makanya kita mau obrolkan hari ini, terus kemudian kelembagaan gitu. Nah terkait dengan komitmen dari Indonesia sendiri nih Pak, kita mau ngomongin dari Indonesia sendiri, nasional, komitmennya seperti apa Pak untuk mendorong percepatan energi baru terbarukan? Ya, jadi kalau dari sisi hambatan kita bisa setidaknya membagi dari dua ya, ini hambatan-hambatan yang struktural termasuk institusional di situ, dan hambatan-hambatan terkait dengan pendanaan. Nah, kalau dari sisi pemerintah Indonesia sendiri, ini kita bisa lihatlah kalau dari pelaku ataupun pembuat kebijakan, policy maker, sebenarnya kalau saya melihat niat itu sungguh sangat ada dan sangat kuat. Jadi kalau kita lihat dari pemerintah kan sudah ada berbagai macam perangkat regulasi ya, termasuk dari tingkat atas termasuk sampai ke turunan-turunan yang sudah ada, mulai dari Kepres 112 tentang itu ya, tenaga energi terbarukan percepatan. Kemudian juga ada Kepres nilai karbon nomor 98. Jadi sudah banyak, dan itu akan banyak turunannya kan yang akan dilakukan. Jadi itu satu. Itu jelas niatannya. Kemudian dari sisi anggaplah dari sektor ketenaga listrikan, di mana PT PLN adalah tentu aktor kunci di sini. Niat mereka yang dalam bentuk tentu mereka harus menyiapkan rencana usaha, business plan ya, kita sebut tentu RPTL mereka itu mungkin yang saya rasa tidak salah kalau dibilang itu yang paling progresif dan agresif dalam akselerasi penyelenggaraan energi terbarukan. Nah, jadi kalau dari sisi face, goodwill, niat itu ada semua, termasuk dari sahabat-sahabat pembiayaan. Nah, pertanyaan adalah ini nih, identifikasi dari hambatan-hambatan yang ada, dan hambatan itu ada yang struktural, ada yang tentang pembiayaan, ya, ada finansial, dan juga ada hambatan-hambatan yang memang
harus dikerjakan tidak hanya dari sisi domestik saja, tetapi juga dari sisi global. Ya. Karena tantangan energi transisi ini kan tidak sesuatu yang isolated di Indonesia aja. Nah, jadi kalau dilihat nggak ada isu, tapi kalau dari implementasi, ya, jadi dari planning and implementation itu memang ya banyak ininya. Itulah makanya ada JP Sekretariat itu yang mengidentifikasi itu, membuat rencana investasi yang ada juga di chapter policy ya, di chapter 8 itu kita identifikasi beberapa isu yang mana kita submit ya, dilaporkan itu sebagai identifikasi untuk kebijakan yang bisa ditelaah lebih lanjut sehingga kita bisa lebih efektif dan efisien ke depannya untuk akselerasi transisi energi. Nah, berikutnya nih Pak, kita ini kan masih ada masalah dua nih sebenarnya. Yang pertama di ketergantungan kita terhadap energi fosil, gitu. Dan yang kedua adalah sumber pendanaan program-program ini tadi, gitu. Nah, terkait dengan kedua masalah ini, apa sih yang menjadi satu prioritas dulu nih dari JETP? Terus kemudian apa yang mau dilakukan oleh JETP? Ya, kalau dari pandangan JP Sekretariat ya, kita percaya ini adalah sebuah transisi. Jadi ini prosesnya juga tidak boleh terlalu lama karena bukan evolusi tapi juga bukan revolusi yang terjadi dalam sehari. Jadi memang perencanaan yang terstruktur, yang prudent itu sangat penting. Maka dari itu kita tidak boleh gegabah juga melakukan transformasi ini kita ya, energi kita. Memang ke depannya, kenapa kita semua niat itu? Karena kita percaya kalau kita itu, dan pemerintah juga sama Indonesia, kalau kita itu mau kompetitif ke depannya, itu kita memang butuh menuju ke arah low carbon economy. Nah, energy mix yang lebih hijau itu adalah kunci untuk menjaga kompetitiveness kita dalam jangka medium and long term itu butuh. Itu pertama. Yang kedua, kita kan juga global ini ya, bagian dari komunitas global. Dan ini adalah wujud kontribusi komitmen Indonesia yang nyata kepada dunia dalam peran terhadap iklim tadi itu ya, perubahan iklim ya, climate change itu ini utama kita kontribusinya. Jadi ini sudah sesuatu yang akan terjadi. Nah, memang ini nggak cuma Indonesia, semua negara kan aslinya awalnya itu kan boom dari renewables ini kan juga baru-baru ini. Ya, kita tahu mungkin 10 tahun yang lalu kita masih bicara pengadaan besar-besaran tentu berdasarkan masih yang carbon base ya, batu bara. Baru berapa tahun terakhir semua tentu bicara tentang energi terbarukan dan tentu ada faktor global shock di sini. Shock dalam artian yang baik, positive shock, yang mana transformasi, di mana cost biaya dari energi terbarukan itu dari sisi teknologi juga semakin lama semakin turun ya. Jadi economies of scale segala macam sehingga adalah peluang itu. Nah, jadi itu yang memang kita lihat sebagai peluang dan untuk menjaga kompetitivitas Indonesia maka kita harus ikut ini dan perencanaan ini dengan baik gitu ya. Karena kalau tidak, artinya apa? Jadi gini, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Misalkan ya, kita nggak bisa hanya berpikir sekonyong-konyong bangun aja sebanyak-banyaknya renewables power generation. Kalau fondasinya kita belum kuat. Jadi apa itu fondasinya? Fondasinya adalah harus membangun infrastruktur dasar ketenaga listrikan. Apa itu? Itu adalah transmisi. Jadi kita harus ekspansi dan upgrade transmisi kita sehingga kita bisa uptake atau lebih banyak mengakomodasi energi terbarukan ke depannya. Itu hal yang dasar. Seperti bangun rumah, fondasinya harus kuat. Harus kuat dulu. Ya. Okay. Jadi yang pertama adalah kita membangun fondasi ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal transisi energi ini gitu. Dari hitung-hitungannya JETP nih, pasti lebih dong dari 20 miliar kebutuhan kita gitu. Nah, ini ada strategi untuk mendapatkan pendanaan lain tidak Pak dari negara-negara? Kan kalau kita lihat sebenarnya dari G20 kemarin itu banyak yang sebenarnya
ingin berinvestasi, ingin membantu gitu. Nah ini realisasinya dari negara-negara itu kemudian sudah sampai di mana nih Pak? Ya, jadi yang pasti kita mengestimasi di investment plan kita kebutuhan sekitar 97,3 miliar dolar ya sampai 2030 untuk bisa mengikuti JETP trajectory. Jadi aspirational joint targets kita itu butuhnya itu 97,3 miliar. Apa artinya? Bahkan kalau 20 miliar itu semua turun, itu juga tidak akan cukup. Nah, jadi kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang aspirational, sesuatu yang catalytical. Itu satu. Yang kedua, tadi seperti saya bilang, JETP ini hanya beberapa chapters dari transisi energi Indonesia. Jadi kalau ditanya apa ini ya strategi pemerintah itu semua ini anggap aja semacam ada hajatan, semua diundang. Nah jadi tentu kita melihat banyak sekali bahkan kegiatan aktivitas investasi di pembangkit listrik yang terbarukan itu dengan banyak negara yang bukan JETP sebenarnya. Jadi pemerintah itu terbuka. Ini kita open invitation. Potential partners kita yang bisa memberikan penawaran terbaik baik dari segi kualitas maupun harga, tentu kita akan hitung dengan baik ya, pemerintah bersama-sama dengan stakeholders terkait itu yang akan kita pakai. Jadi JETP adalah bagian dari itu. Tentu harapannya kita bisa memaksimalkan itu, tetapi perlu diingat tidak ada red carpet untuk siapapun. Jadi bahkan semua yang ada di sini mereka harus memberikan tawaran yang terbaik. Cuman memang dengan adanya JETP ini itu membuat kita semua itu jadi lebih terintegrasi dalam melakukan perencanaan dan implementasi dari transisi energi kita. Nah kemudian apa kendalanya Pak dalam hal pendanaan itu? Kalau kendala sebenarnya lebih ke ini sesuatu yang baru, ini terkait pendanaan JETP ya. Kalau dari pendanaan secara umum ini sesuatu yang memang sudah bisa kita lakukan ya, kita investment grade segala macam ya, negara kita PLN juga statusnya itu pada dasarnya kan seperti sovereign gitu ya, karena dijamin oleh pemerintah. Tetapi tantangan JETP ini saya selalu seperti ini, kalau bilang panas-panas ini kan banyak kan, kalau banyak ini kan di sektor energi ya, kepada listrik, tapi udah banyak hal kayak gini sebenarnya kan agak susah untuk jalan. Sebenarnya yang utama yang harus dilihat itu ini dunia ya semuanya, tidak hanya partners yang dari domestiknya saja, tapi juga dari yang partners internasional, tentang bagaimana hidup, how is life before and after the partnership. Jadi bagaimana apa yang berbeda sebelum dan setelah adanya sebuah kerjasama atau inisiasi. Nah, jadi how's life before and after JETP, kalau saya itu hitungannya. Apa artinya? Ini harus memaksa semua, di semua tuh orang harus berubah. Tidak boleh BAU, tidak boleh business as usual, karena itulah esensi dari sebuah intervensi. JETP ini kan sebuah partnership, it's an intervention, it's a partnership to accelerate things. Jadi artinya harus berubah, harus ada yang berbeda. Nah itulah tantangan semua. Jadi ini memang semua masih meraba-raba. Bagaimana cara kita keluar dari jebakan business as usual, channel as usual, termasuk dari sektor pembiayaan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mau energi transisi, tujuan utama juga untuk melawan dari climate crisis ini, prinsip dari common but differentiated responsibility itu memang harus dipakai betul. Ya. Jadi ini tanggung jawab bersama, tapi tentu tidak sama tanggung jawabnya. Artinya tentu dunia internasional juga harus melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya, ya, untuk mendorong akselerasi transisi energi dalam hal ini di negara-negara lain, termasuk di negara berkembang ya, emerging economies, developing economies. Tidak boleh sama, karena kalau sama maka itu menjadi semacam dampak dari adanya inisiasi ini, apapun itu jadi kabur, ya, kalau itu sama saja. Nah itu tantangan terbesarnya, dan saya pikir, saya observe, ini memang sebenarnya teman-teman dari partners kita juga berusaha keras untuk mencari tidak BAU dari pembiayaan. Tapi kan karena itu sudah jadi zona nyaman. Iya, zona nyaman.
habit, gitu kan. Habit is not easy to change. Ya, Ya kan, itu sesuatu yang rigid. Nah, jadi kita harus cari apa ini yang mungkin kita perlu global pricing yang berbeda, sehingga semacam itu memberikan istilahnya insentif. Tentu beda dong kalau kita mau investasi atau melakukan ini di negara maju yang basically the technologically advanced dengan negara berkembang. Tentu kalau pricingnya sebaiknya ya tentu jangan disamakan idealnya. Ya, karena tadi common but differentiated. Karena kalau sama-sama saja business as usual, investment as usual, maka ya tidak perlu ada ini kan, tidak perlu ada hingar-bingar. Ya lakukan saja. Jadi itu prinsip yang saya rasa semua tahu, semua sepakat. Cuman tadi kan habit itu memang butuh waktu untuk ya custom rigid ya. Jadi harus ya saya rasa selama semua masih ada intention untuk ke arah sana merubah tidak BU, saya rasa ini saya optimis ini bisa jadi dan bisa jadi benchmark contoh yang baik bagi dunia bagaimana melakukan energi transisi. Oke. Nah, kan kalau kita bicara kembali lagi soal pendanaan, ini kan kita juga bicara soal kondisi ekonomi global gitu. Nah, ini kan kemarin kita berbicara tentang bagaimana sih proyeksi ekonomi dunia ini ke depan, dan ternyata kan kita ada kecenderungan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah kira-kira ini juga nanti akan berpengaruh terhadap pendanaan atau komitmen pendanaan program percepatan transisi energi? Ya, jadi kalau dari sisi ekonomi eksternal itu kan memang namanya ekonomi itu pasti ada business cycle. Ya, jadi ada ketika masa ekspansi, ya, terus ada sedikit masa kontraksi. Selalu seperti itu memang cycle-nya. Tiap negara beda-beda, tapi ada juga global cycle. Jadi ini anggap seperti kita surfing aja, kita ikutin aja ombaknya. Tapi memang kalau on paper ya secara teori, ketika terjadi perlambatan ekonomi maka demand tentu kan akan moderated. Kalau demand itu berkurang tentu supply juga otomatis berkurang. Karena pertumbuhan yang tinggi juga akan meningkatkan permintaan akan energi gitu kan ya. Jadi itu juga tentu diantisipasi. Jadi tentu ada dampak. Jadi salah kalau kita bilang nggak ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Kecil apapun dan nggak usah sekarang ya. Jadi bahkan waktu krisis health pandemic crisis itu kan juga kan moderated demand ya. Dunia krisis, Indonesia thankfully alhamdulillah tidak terkena krisis, tetap robust ekonominya. Nah itu kan juga ada perlambatan. Tapi juga ada satu hal lagi yang penting juga itu adalah kondisi harga dari uang di tingkat dunia. Jadi interest rate ya atau cost of capital itu juga hal yang penting, karena kalau itu mahal maka pembiayaan apapun otomatis kan juga mahal, dan itu tentu pembiayaan untuk infrastruktur termasuk itu baik itu transmission, generation yang terkait dengan energi dan power sector itu juga akan terdampak juga lebih mahal. Tetapi itu satu sisi itu yang kayak gloomnya, tapi kan itu memang sudah biasa terjadi. Itu kan ups and downs dari this cycle itu pasti ada dampaknya. Tapi di sisi lain kan juga ada secular shocknya, itu secular trendnya ya, penurunan dari cost of capital dari cost of technologies ya, karena economies of scale dari terbarukan itu somehow offset dari yang tadi itu. Jadi ini sama-sama ada global shock kan sebenarnya ya. Jadi dari ekonomi dunia yang lebih negatif, dari cost of technologies yang lebih ke positif, sehingga nanti itu tetap akan jalan. Nah, mana yang lebih kuat itu nanti kita lihat aja. Tapi saya rasa tidak akan berhenti ya untuk ini ya, pembiayaan segala macam untuk energi terbarukan itu tetap akan jalan. Kenapa? Karena ini secular trend untuk menuju low carbon ekonomi. Oke. Nah, ada upaya-upaya yang tadi kita bicara soal it's not business as usual gitu ya. Ada upaya-upaya atau inovasi-inovasi apa yang mau dilakukan oleh JTP untuk menghadapi masalah-masalah di pendanaan? Kalau dari JTP, saya bagi dua ya. Kalau dari JTP Sekretariat ya, itu kita memastikan, kita push, kita drive ada
governance tadi tuh yang biar tidak BAU, sehingga financing governance, jadi tata kelola dari pembiayaan dari tingkat global itu bisa lebih terstruktur. Jadi kita itu sangat erat diskusi dengan negara-negara sahabat partners dari termasuk dari yang private sector ya, yang sudah ada di joint statement itu, kita sangat erat diskusi bareng mencari solusi. Jadi dan solusi utama yang kita mau ini adalah the governance of the financing, ya, yang mana tidak business as usual. Apa yang bisa di-offer, dan itu memang ini ya, udah itu ini ya yang bisa ditawarkan, ya, dan itu memang itu saja cukup, itu saja selesai, itu akan ini nih akan jadi, gitu ya, akan keluar, dan ini nggak gampang karena banyak kayak gini kan banyak yang belum berhasil ya saya bilang, belum berhasil. Kita pengen Indonesia jadi prototipe keberhasilan. So dari JP Sekretariat ya, dengan yang kedua dari pemerintah Indonesia. Ini mungkin saya sebut selintas saja ya. Pemerintah juga melakukan bukan business as usual. Sekarang sudah ada dibentuk itu Satgas, Satuan Tugas Transisi Energi Nasional, tingkat strategik segala macam. Nah, kemudian juga ada dibentuk Implementation Joint Office untuk transisi energi. Jadi itu dari sisi strategi, dari segi policy, dan juga dari sisi transaksi ataupun eksekusi, ya, itu semua sekarang dibikin lebih efisien. Okay. Ya, jadi itu nanti akan ada platform. Ini baru tahun ini nih ya, mulai ya. Ini jadi satu tadi ya. Inovasi. Banyak inovasi gebrakan dari pemerintah Indonesia juga, dari Indonesia nih, yang untuk membuat proses itu lebih streamline, lebih efisien. Dari kitanya tuh dengan adanya Satgas tadi, Satgas Transisi Energi Nasional, dan adanya Implementation Joint Office itu. Nah, kalau di Sekretariat itu tadi, untungnya kita governance-nya sekretariat kita, saya boleh bilang well governed dan very strong ininya dalam kerjanya gitu ya, sehingga kita itu sangat erat ininya dengan partner kita. Jadi ini anggap aja kita seperti ada tugas bersama, problem set, kebetulan problem setnya level advance, karena biasanya belum ada yang berhasil. Nah, ini semua berjuang bersama-sama, spiritnya adalah harus jadi, we have to show that this works. Nah itu, jadi ya dua itu aja. Itu jadi governance dari sisi financing dari dunia internasional itu bisa tidak BAU, dan dari pemerintah itu juga jalan. I think we can make things happen, dan we can make history ini jadi benchmark dan prototipe contoh keberhasilan untuk transisi energi ya. Tapi tadi JETP itu adalah JETP yang Indonesia itu buat semua. Nah, kalau misalnya yang tadi kan ada joint statement nih, negara mana sih Pak yang paling mungkin dukungannya paling besar terhadap Indonesia, yang paling kuat terhadap Indonesia? Dari yang JETP itu, lah semuanya saya rasa ya. Karena mereka kan sebenarnya kan tergabung dalam grup ya, International Partners Group. Kalau dukungan secara keinginan mendorong, membantu, tentu saya rasa sama. Tetapi kalau mana yang paling banyak, ya silakan dilihat di chapter 7. Mana yang paling banyak, tapi juga perlu dilihat adalah seperti apa bentuk dukungan. Karena tidak semua bentuk dukungan itu sama. Jadi quantity atau kuantum dari sebuah dukungan itu one thing, itu satu hal. Kualitas atau jenis dari dukungan seperti apa, itu hal lain. Nah, itu yang saya silakan undang ya, saudara-saudara sekalian ya, teman-teman, untuk silakan baca Comprehensive Investment and Policy Plan yang diluncurkan oleh JETP Sekretariat, utamanya di chapter 7. Nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, siap. Nah, yang terakhir nih Pak, pasca COP28 kemarin. Nah, ini apa yang mau dilakukan oleh JETP sendiri gitu ya, sebagai tindak lanjut dari hasil COP28 kemarin? Ya, kalau dari JETP Sekretariat COP28 tentu kita ini ya, yang pasti kemarin di panel Indonesia itu ada di pavilion Indonesia itu ada panel JETP khusus. Semua ada di situ ya. Teman-teman dari IPG, teman-teman dari G-Fans ya, dari pemerintah dan segala macamnya. Jadi itu high profile, itu sampai meluber keluar sampai banyak yang ikut itu online gitu ya, di luar, saking kalau saya dengar tuh mungkin salah satu yang paling ramai dari acara COP di ini ya, di Pavilion Indonesia, dan mungkin juga karena Indonesia lumayan besar juga ya, jadi we
we can be proud of that gitu ya. Jadi artinya ini high profile, semua mata melihat ke sini, jadi artinya harus berhasil. Nah, apa yang dibawa setelah COP harus dilakukan? Sederhana sebenarnya. Sebelum COP, ya, COP itu kan akhir November, start 29 November sampai awal Desember lah ya, sampai pertengahan. CITP itu diumumkan ya sekitar seminggu sebelum COP lah. That's the planning stage. Itu fase perencanaan. Itu menandakan selesai perencanaan. Nah, apa habis itu? Itu adalah fase eksekusi atau implementasi. Implementation stage. So, pada dasarnya itu saja sekarang yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ikut terlibat bagian dari JETP untuk dikerjakan. Nah, implementation stage, dan di website kami juga ada taruh kaleidoskop. Jadi kita sangat open terhadap publik, apa yang sudah kita lakukan di 2023 dan apa yang akan kita lakukan di 2024 itu juga tersedia untuk publik. Ya, saya bisa kasih contoh, salah satunya karena JETP ini ketenaga listrikan, di CIPB kemarin fokusnya on grid. Ini sekarang akan ada studi fokus untuk melihat dekarbonisasi yang off grid. Bagaimana membuat captive need itu bisa lebih hijau, bahkan mungkin kita bisa gunakan ini untuk akselerasi on grid kita yang lebih ekspansif gitu ya, lebih akomodatif terhadap kebutuhan industrialisasi kita. Itu salah satu contoh. Contoh lain yang kita lakukan sekarang itu bagaimana framework yang sudah ada, just transition, itu bisa dioperasionalisasikan. Karena jujur, kalau kita mau jujur ya, bahkan teman-teman satu dunia ya, just transition itu sementara itu memang masih belum, itu masih proses, masih suatu jargon yang mana ketika mau dieksekusi itu belum ada a unified framework untuk itu. Semua punya konsep yang beda-beda, definisi yang mungkin tidak sama, sehingga ya itu selalu tersebut di mana-mana, just transition. Tapi apakah sudah ada nih di dunia yang benar-benar kita punya konsep yang kuat, termasuk untuk implement dari just transition yang berkeadilan, beneran just ya, yang berkeadilan situ ya, saya belum melihat, dan itu saya juga udah ngobrol dengan teman-teman di mana-mana juga, memang belum ada unified framework. Nah, ini kita juga ada studi juga nih tentang itu gitu ya. Jadi ada banyak yang kita kerjakan ya di JETP Sekretariat untuk semakin mengokohkan, memberikan foundational principles, frameworks, sehingga kita bisa lebih memberikan, tidak BAU tadi itu, governance and framework untuk akselerasi energi transisi. Baik, terima kasih Pak Edo untuk ngobrolnya pada pagi hari ini, dan ini banyak sekali yang bisa kita dapat ya sebenarnya, apalagi kalau sekarang ini orang sedang hype-nya gitu ya untuk bicara tentang tadi transisi energi, percepatan transisi energi, supaya kita juga akses terhadap listrik terutama gitu ya di daerah-daerah ini juga masih menjadi persoalan buat kita di Indonesia. Terus kemudian juga kita punya lingkungan yang lebih bersih, bebas dari polusi, kemudian juga terkait dengan iklim, perubahan cuaca, ini kita juga bisa mengatasi hal-hal ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Edo dan teman-teman dari JETP. Semoga usahanya untuk menciptakan percepatan transisi energi Indonesia semakin baik. Terima kasih Bu Rika dan teman-teman kebangsaan semua. Oke, baik. Oke, sekian ngobrol kita pada pagi hari ini bersama dengan Pak Edo Mahendra dari Just Energy Transition Partnership.